Berbicara mengenai wisata di Yogyakarta, tentu tidak ada habisnya. Dari mulai wisata alam seperti pantai, gunung, dan goa, hingga wisata kebudayaan seperti keraton dan museum. Nah, berbicara mengenai museum, kita ada satu museum tentang wayang beber yang saat ini masih belum terkenal di kalangan masyarakat. Padahal museum ini merupakan museum pertama dan satu-satunya di dunia tentang wayang beber. Inilah Museum Wayang Beber Sekartaji. Jadi mungkin Pak, mungkin bisa saya perkenalan dulu Pak. Saya Faukun Nuri Miswaudin dari Bina Sejarah UNY. Pak siapa nih? Perkenalkan Mas Faukan, saya Indra Suroinggeno. Sebagai pendiri dan Kepala Museum Wayang Beber Sekartaji. Pendiri. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama, gimana sih Pak ceritanya Museum Beber Sekartaji ini berdiri? Jadi awalnya saat itu ketika saya menjelajahi dunia, berkeliling dunia ke banyak negara, di situ ternyata teman-teman saya yang dari benua biru dan Amerika itu mengagumi sekali dan iri malah terhadap bangsa Indonesia. Dari situ saya pulang, kemudian mulai mengenal apa itu kebudayaan, kenapa bangsa-bangsa lain itu sangat kagum kepada Indonesia. Dan ternyata setelah saya mengenali, mulai tahu, sayang, dan mulai, luar biasa sekali ini budaya Nusantara. Maka dari situ saya putuskan untuk tidak lagi ke luar negeri, kemudian mulai bekerja di salah satu dulu museum terbesar kedua di Indonesia. Nah setelah itu saya pindah ke Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian pindah museum lagi, dapat beasiswa dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kok rasa-rasanya saya pengen terjun di salah satu hasil budaya Nusantara. Nah, makanya saya ambil kriya kulit, waktu itu wayang kulit Purwo. Tapi karena kecintaan saya dan hobi saya menggambar, guru saya mengatakan, nah ini wayang beber. Nah seperti itu, maka dari itu saya mengenal lagi apa itu wayang beber. Wayang beber ini perlu kita istilahnya Mas Faukan, kita boomingkan lagi karena nasibnya berbeda dengan wayang kulit. Dari situ terus saya bersama keluarga memutuskan untuk mengkoleksi berbagai wayang beber dari banyak seniman, dari banyak maestro, dan akhirnya dengan dengan ridho, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami bisa merintis dan mendirikan Museum Wayang Beber Sekartaji, Mas. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2017. 1 Oktober 2017. Oke. Berarti itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Leres sekali. Karena museum ini bercirikan Pancasila. Pancasila sekali. Jadi apapun juga Pancasila. Bahkan dari museum ini kita sebenarnya sudah ada Sanggar Seni Budaya Bono Alit yang sudah lahir sebelumnya, yaitu resminya 2015. 2 tahun kemudian museum ini. Nah dari situ itu karena museum ini memang hobi Pancasilais gitu Mas, kan itu kita menanamkan yang namanya edukasi, perlindungan terhadap koleksi, bahkan wisata untuk pengunjung itu ya yang berbau, yang bernafaskan Pancasila. Bahkan museum ini dan sanggar ini mempengaruhi nama jalan kampung ini, Mas Faukan. Ya ada Jalan Pancasila, Jalan Nusantara, Jalan Garuda, Jalan Proklamasi, Jalan Merdeka, Jalan Dharma Atmaja, itu
karena magnet museum ini. Oh iya, tadi pantesan pas saya kesini itu ada jalan proklamasi gitu. Iya. Oh, saya kira, oh ternyata kreatif banget kampungnya. Iya, jadi memang inilah yang kami ciptakan, kami rintis Mas. Iya. Iya, jadi mungkin pertanyaannya jadi muncul, kenapa kok di desa ini Pak begitu? Jadi pertama memang saya tinggal di kampung ini. Yang kedua, ini malah menjadi konsep museum yang pertama, Mas. Jadi dari dulu museum itu kan sesuai dengan rule-nya yang terdahulu harus makrong gede, gagah, berpilar-pilar seperti itu. Nah, kita ingin memberi gelombang baru, yaitu Museum Wayang Beber Sekartaji ini museum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ini museum yang berbasis masyarakat. Kalau pengunjung-pengunjung ya yang bertujuan untuk edukasi, untuk penelitian, bisa kami tampung sendiri. Namun jika pengunjungnya itu banyak, Mas, pengen keliling kampung juga, kita kan bekerja sama dengan penduduk sekitar, masyarakat sekitar. Ada paket wisata, ada yang membuat makan siang, ada yang menyiapkan pentas. Itu semua masyarakat, dan yang memperoleh hasilnya juga masyarakat. Seperti itu. Berarti dengan kehadiran museum ini Desa Sumbermulia bisa menjadi desa wisata gitu? Ya sangat berefek sekali, karena jadi tujuan. Bahkan turis mancanegara pun banyak dari berbagai belahan dunia yang datang ke sini. Kemarin yang kita nggak habis pikir, profesor dari Kolombia sampai Jogja, tujuannya utama ke sini. Itu karena memang kita itu unik, kita itu harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Banyak Mas profesor yang ke sini untuk penelitian. Kita sudah belasan skripsi, disertasi juga sudah meneliti dari Belanda. Jadi memang mau di segi edukasi atau dunia pendidikan ada, segi sejarah ada, kebudayaan ada, untuk senang-senang juga ada. Gitu. Iya. Di balik sejarah berdirinya museum ini memang banyak cerita-cerita menarik ya Pak? Banyak cerita-cerita menarik Mas, dari masa-masa sebelum ada manusia, setelah ada manusia purba, kedatangan era Hindu-Buddha, kedatangan era Islam. Kita juga mempunyai koleksi unik loh Mas, tidak hanya wayang beber aja. Kita mempunyai Al-Quran kuno yang menggunakan kertas duluang, sudah berusia ratusan tahun. Kita mempunyai Alkitab kuno yang sudah berusia hampir 200 tahun memakai aksara Jawa. Bukan untuk kita kembali lagi ke masa itu, tapi loh, simbah dulu sudah luar biasa. Iya. Nah, saat mungkin masyarakat sekarang belum mengenal, akhirnya melu-melu londo. Oh, Mbah Mbian nggak bisa baca tulis dan lain-lain. Loh, kalau kita lompat ke belakang nanti Mas bakal wow gitu. Kita mempunyai koleksi lembaran emas tulisan Jawa kuno. Jadi masyarakat simbah kita dulu abad 8 menulis karya itu di lembaran emas, Mas. Bukan hanya di kertas, jadi memang luar biasa sekali. Bukan hanya daun lontar. Iya, di emas juga, Mas. Kan, gitu. Jadi mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Siap, nggih. Wayang Beber Sekartaji. Nggih. Nah, itu apa sih Pak? Itu. Ya, jadi kenapa dinamai Sekartaji ya? Iya. Yang pertama merupakan condro sengkolo. Jadi setiap manusia Jawa itu jika membuat sesuatu yang penting pasti ada tetenger tahun. Mempunyai kepanjangan Sekartaji, Semedi, Cakra, Jawata, Aji. Dengan berdoa kita menuju pusat energi Tuhan, menuju pusat kasih Tuhan. Lah, Semedi itu angka Jawanya 1, Cakra itu 5, Jawata itu 9, Aji itu Tuhan 1. Dibalik jadi 1951 itu tahun Jawa. Kalau dikonversi kepada tahun Masehi 2017 untuk penanda berdirinya museum ini. Kemudian Sekartaji yang kedua adalah tokoh, sosok tokoh, yaitu ibunya Sri Aji Joyoboyo. Sekartaji juga ada dalam kisah wayang beber, kita angkat. Kemudian Sekartaji yang ketiga adalah sosok perempuan, karena sesuai dengan
Indonesia ini kan Ibu Pertiwi. Oh iya. Nah, di situ kenapa kok Ibu Pertiwi? Ya seperti sifatnya museum ini seorang ibu, Mas. Iya. Menjaga, merawat, melindungi koleksi. Jadi itulah kenapa kami beri alasan untuk penamaan museum. Nah, wayang beber itu karena kita hanya di sini satu-satunya dan pertama di dunia malah, Mas. Saya jamin di dunia yang berfokus kepada wayang beber, yaitu sebuah pesan tutur melalui gambar. Nah, Jadi mungkin wayang beber ini tuh bisa dijelaskan lebih jauh nggak sih Pak? Gimana sih wayang beber itu? baik, wayang beber itu nenek moyangnya wayang kulit ternyata, Mas. Oh. Iya, pertama wayang itu adalah media batu. Dulu adalah relief candi. Jadi kalau Mas tahu kan itu zaman dulu nenek moyangnya yang masih Hindu Buddha zaman 1000 tahun yang lalu. Jadi candi itu adalah kitab suci. Memang wayang itu kan definisinya penggambaran karakter alam semesta dan manusia untuk menunjukkan sisi baik buruknya manusia. Nek buruk dadine iki, nek baik dadine iki. Lah dulu tokoh agama waktu itu yang menjelaskan. Nah terus diiringi gendingan. Tapi kan nggak mungkin yang di pesisir selatan masuk Candi Borobudur digotong atau Pantai Parangtritis. Akhirnya berkembang wayang menggunakan daun lontar. Oh. Nah kemudian berkembang lagi menggunakan wayang beber yang digulung yang besar. Oh. Nah, seperti itu ada Ya, proses perjalanannya, Mas, gitu. Iya. Oke. Jadi dari candi, Candi, daun lontar, wayang beber, wayang kulit. wayang kulit. Oke. Jadi wayang beber ini udah lama banget ya Pak untuk kemunculannya. Leres, dan kalau ditanya wayang kulit sama wayang beber, memang wayang kulit juga lama. Dulu ada wayang beber kulit. Pertama, tapi kulitnya utuh digambar peristiwa seperti ini, Mas. Tidak satu-satu. Jadi satu lulang utuh diceritake, ganti lembaran lagi. Itu ada wayang beber kuno dulu, Mas. Kira-kira seperti itu. Tapi dari dulu memang seperti ini ya Pak, wayang beber itu tujuan awalnya itu untuk penyebaran religius nih. Leres wayang beber karena wayang itu sendiri memang untuk sebenarnya kitab suci ajaran hidup. Jadi walaupun agama apapun seperti itu, Iya. menggunakan wayang itu. Nah di era Islam sama para wali ini boleh iki apik iki dienggo dakwah terus diistilasi gambarnya aja yuk sik dirubah sesuai kaidah Islam gitu. Iya. Terakhirnya digawe luncuk, Iya. digawe panjang tangannya biar tidak seperti manusia. Nah itu dikembangkanlah wayang yang seperti ini. Kalau wayang era Hindu Buddha, wayang klasik nanti gambarnya masih seperti relief, ya masih kayak manusia murni, seperti wayang yang di Bali lah, Mas. Oh, iya. Oke. Terus kami mempunyai koleksi-koleksi ikonik, yaitu wayang beber Pancasila itu tadi kami buat cerita Sutasoma karena kita mempunyai masterpiece lontar Kakawin Sutasoma. Kita punya aslinya. Dari situ menciptakan wayang beber Pancasila, cerita Hikayat Sutasoma, kita pentaskan nambah sudah 100 kali. Nah, ini setiap tahun kita merti, Mas. Kita setiap 1 Juni pas hari lahir Pancasila, kita arak, kita doakan, kita bawa keliling kampung. Nah, itu untuk acara tahunan, Mas. Maka silahkan datang besok tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Tinggal minggu depan. Tinggal minggu depan. Nggih. Wah, malah ngerepotin. Nah, buatan nanti gratis yang itu karena kita banyak ribuan orang, Mas. Nanti nggih. Jadi mungkin tentang berdirinya udah wayang beber udah. Nah, sekarang kita ke museumnya, Pak. Nggih. Untuk museum ini tata letaknya juga gimana sih Pak tata letaknya? Jadi apakah ada ruangan-ruangan gitu yang terkhusus gitu? Ya, memang untuk museum ini karena baru rintisan ya, kita juga berkembang terus dari awal. Dulu pendirian kita 1 ruangan, sekarang kita mempunyai 7 ruangan. Ada terbagi 3 ruang inti, yaitu ruang serat, ruang sabda di sini dan ruang palon. Oh iya. Jadi ruang serat itu untuk ruang data-data seperti naskah kuno, lontar, data seperti itu. Kemudian ruang sabda ya di sini nih, sabda kan untuk pagelaran wayang. Oh iya. Ini untuk pagelaran wayang. Kemudian ruang palon, palon itu kan kunci, yaitu ruang penyimpanan. Ada di sebelah tengah situ untuk menyimpan wayang-wayang yang belum sempat dan belum waktunya untuk ditampilkan atau dipajang. Tadi ada ruang kantor, ruang untuk
rapat, dan kita sedang mengembangkan unit 2 nanti Mas, yaitu Panembahan Budo. Itu kita akan buat khusus untuk pembuatan kertas, untuk atraksi budaya dan lain-lainnya seperti itu. Oke, menarik. Berarti emang udah lumayan berkembang ya Pak dari tahun. Sangat cepat seperti MotoGP Mas. Wow. Gaspol. Oke. Nggih. Ya, jadi itu untuk dalam museum sendiri. Nah, Nggih. program-program museum nih Pak, apa untuk pengunjungnya atau untuk masyarakat sekitar Oh, gitu? seperti itu. Iya. Pertama Mas, kita ini kunjungan biasa ya, bisa untuk wisata, untuk edukasi dan lain-lain ya, sekedar keliling, kita berbicara sejarah kebudayaan di Museum Wayang Beber Sekartaji. Kemudian ada paket wisata Sekartaji. Nah, ini yang membedakan. Kalau kunjungan biasa itu kan tiketnya 10.000. Ya. Kalau paket wisata Sekartaji, kalau dari tamu seperti tamu Belgia, tamu Eropa itu bisa satu orang 350.000 Mas. Karena apa? Fasilitas yang diberikan ketika mereka datang, ada reok anak-anak, mereka mendapatkan pentas wayang beber Sekartaji, mereka mendapatkan cara membuat kertas kuno terluang seperti ini yang sudah ada sejak 3.600 tahun yang lalu. Mereka mendapatkan keliling tour, keliling kampung, membuat serabi di kampung anggur, main di pinggir sawah, nanti mendapat makan siang tradisional, dan semuanya itu menjadi satu paket. Jadi uang itu enggak untuk kami, tapi kita bagi untuk masyarakat yang terlibat. Nah, ada lagi kalau itu mahal ya datang ke 1 Juni itu malah gratis sudah bisa menonton semuanya. Ya dari pagi sampai malam, sampai dini hari. Nggih. Sampai dini hari. Iya, sampai jam 1-an Mas. Nggih. Jadi untuk paket wisatanya itu juga untuk semua orang ya, maksudnya nggak harus dari mancanegara ya? Oh, nggak harus. Yang penting semakin banyak yang ikut semakin murah, karena kan itu paket kolektif ya Mas. Iya. Kalau semakin ijen nanti kosnya semakin mahal. Karena itu kan podo wae Mas, kami ngomong sama 2 orang sama 10 orang itu kan lebih ditanggung bareng, lebih kosnya lebih miring gitu. Okay. Iya. Jadi ini unik Pak, jujur saya sebagai orang luar Jogja ya Pak, orang Jawa Timur. Kita ini kalau di Jogja ya tujuannya Parangtritis atau enggak ke Gunung Kidul, paling banter-banter ke Malioboro. Nah, untuk musim kayak gini itu justru sebenarnya menarik dan juga edukatif, tapi justru kami kurang dengar gitu loh. Itu yang sayang banget gitu loh Pak. Karena memang ya gimana Mas, nasib museum itu ada 2, museum pemerintah dan museum swasta. Kalau museum pemerintah dengan segala daya sudah ada anggaran dari negara. Kalau museum kami ini kan ya ibaratnya untuk bersih-bersih, untuk perawatan juga memang harus ada tamu, harus ada berkah, makanya kami survive untuk itu. Jadi memang kita nantinya akan nge-push total di senjata kita ada di media sosial Mas. Makanya malah kok malah yang banyak datang dari luar negeri kok banyak sekali gitu, karena mereka kan kalau luar negeri itu sudah literat ya, senang baca informasi dan lain-lain, makanya mereka jauh-jauh sampai ke sini seperti itu. Jadi itu tadi udah dari sejarah, Beber Sekartaji itu apa, terus yang tadi museum apa yang diberikan gitu untuk wisatawan ya Pak. Nah terakhir nih Pak, promosinya gitu. Sistem promosinya. Ya, sistem promosi, mengenalkan museum ini ke masyarakat mungkin. Ya. Cara promosi kami itu pertama melalui YouTube Java Quantum. Kita tidak hanya museum, kita mengenalkan budaya-budaya di sekitar museum. Kemudian melalui Instagram Museum Wayang Beber Sekartaji, melalui Facebook, kemudian kita ada website wayangbeber.org dan wayangbeber.com. Kemudian kalau sistem promosinya ya memang harus sering-sering kita up gitu, informasi apapun kita memang mewajibkan sebenarnya setiap hari itu paling tidak 1 postingan, karena internet itu membaca yang paling sering tampil, mestinya kita seperti itu. Terus yang kami branding adalah tak kenal maka tak wayang. Nah ini yang paling sejatinya paling menggema gitu, karena untuk mengenal wayang itu tidak perlu harus serius-serius dulu, yang penting rasa senang, nyantai-nyantai dulu agar senang dulu seperti itu. Dan kita memberikan edukasi yang ringan-ringan kepada generasi muda, dan kita melibatkan komunitas-komunitas
di sekitar museum. Di sini ada remaja masjid, ada orang muda Katolik, itu kami satukan di sini jadi remaja bineka. Jadi biar jadi satu. Ini tadi juga banyak yang di sini remaja-remaja. Jadi ketika kita merangkul komunitas-komunitas itu menjadi promosi yang alami, Mas, karena mereka kan selfie, wah aku lagi di museum, wah aku lagi membantu museum untuk acara ini. Nah itu senjata utama kami seperti itu, Mas. Oke. Jadi itu ya untuk strategi promosi Museum Beber. Lalu untuk pengembangan museum kedepannya nih Pak, rencananya itu apa? Ada sesuatu museum yang baru dibangun atau nambah koleksi atau bagaimana begitu? Penambahan koleksi masih aktif, tergantung kami bagaimana nantinya, bisa jadi dihibah, tukar rawat dan lain-lain. Kemudian penambahan untuk lokasi kita sudah tadi sempat obrolkan, yaitu kita mempunyai area 400-an meter, nanti kita akan bangun Panembahan Buddha di situ. Kalau rencana ke depan kita mempunyai pengennya 5 titik antar unit yang mengelilingi kampung ini. Jadi berbicara museum harus jalan melewati kampung. Nanti kan tamu, waduh aku itu haus, sudah ada warung, waduh aku lapar. Jadi ketika kita berkarya, ini kan ajaran ya, ajaran hidup ya. Ketika kita banyak kesempatan memberi, itu akan baik, semakin nanti berdampak baik bagi museum itu sendiri. Cita-cita ke depan semoga insya Allah bisa punya 5 unit di kampung sini, Mas. Kira-kira seperti itu. Wah. Berarti emang museum ini benar-benar kecil tapi perkembangannya. Kecil tapi gaspol. Seperti itu. Ya mungkin itu saja ya Pak. Mungkin untuk sementara itu saja. Mungkin kami izin juga untuk keliling museum, lihat-lihat gitu. Karena ya setelah dengar cerita Bapak tadi, kami jadi kayak lebih tertarik lagi gitu gimana cara mendalami wayang beber terutama dan musim beber sekarang. Siap. Terima kasih Pak sekali. Sama-sama. Terima kasih. Semoga generasi muda makin mampu untuk membaca peluang zaman. Kita negara hebat. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih.